Di TPS seperti apa bentuk kemarahan masyarakat? Karena saya pernah datang peneliti dari Jepang, mewawancarai fenomena kota kosong di Sulawesi di Makassar, datang khusus. Dia menanyakan bagaimana bisa orang yang tidak ada di dalam kertas suara dipilih oleh masyarakat sebagian besar dan menang. Saya bilang itulah karakteristik warga Sulawesi Selatan, khususnya kita orang Bugis. Kantong kosong. Iya, iya, iya. Nah, saya bilang, sudahlah, nggak apa-apa lah saya yang berkantong kosong ini ada di dalam kotak kosong, karena yang saya perjuangkan adalah orang yang ada di dalam garis kemiskinan, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi kalau angkanya, misalnya masih tidak mencapai 30% atau tidak mencapai 25%, ya ini sangat mengkhawatirkan bagi saya, karena dari sisi keinginan masyarakat yang terpotret dari survei itu seharusnya menggambarkan bahwa angka keterpilihan atau etalasi calon-calon pemimpin itu bisa dihadirkan. Siap, siap, siap. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik, Saya lihat bersemangat. kita punya style ini kayak Bagaimana? sering dipakai dengan presiden kita terpilih nih, Oh Prabowo gitu ya. Subianto. Tapi warnanya beda. Ya, 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 ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan ada yang menarik, Kak. Eh, Kemarin kami perhatikan di media dan banyak juga baliho kita di Luraya itu ternyata sudah kepung ini Luraya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sebuah kesyukuran yang saya juga ya sangat senang lah melihat euforianya masyarakat Tanalu untuk eksplorasi dan Iya, kemudian iya, iya. Ah, menyambut itu dengan baik. sebenarnya apa sih pesannya di baliho itu? Eh, yang pertama sebenarnya adalah keinginan untuk menampilkan regenerasi kepemimpinan. Kemudian keberanian ini datang muncul untuk supaya kepemimpinan di kontestasi pilkada atau pemilu itu hadir anak-anak muda, hadir pemikiran-pemikiran, hadir ide-ide atau gagasan-gagasan yang memang dibutuhkan di masyarakat, dibutuhkan untuk memenuhi aspek-aspek yang memang secara urgensi diperlukan, dan anak muda biasanya untuk hal-hal seperti itu sangat Iya, iya, terdorong iya. untuk lebih bersemangat menghadirkan gagasan tersebut. Dan saya lihat juga kita, Kak, dalam perkembangan progres perjalanan kita Ya, sudah dipotret juga alhamdulillah. soal siapa sih Budi Kaprukasih. Dan hari ini mungkin hampir semua masyarakat Luraya mungkin bahwa Budi Kaprukasih Siap. calon gubernur Alhamdulillah. Sulsel periode 2024. Tapi minimal bahwa kita hadir mewarnai pilgub ini Ya, sebagai generasi muda, Kak. alhamdulillah. Sebuah kesyukuran memang. Jadi pasca pemasangan, pasca eh, wawancara-wawancara media, dan kemudian diskusi-diskusi ide dan gagasan-gagasan, yang memang tokoh-tokoh masyarakat yang saya datangi, kunjungi, dan kemudian respon keluarga masyarakat yang ada, teman-teman, sahabat-sahabat yang akhirnya mencoba untuk, wah boleh juga nih, Iya, iya, ada iya, iya, sosok iya. baru yang bisa mewarnai kontestasi di Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan tahun ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas soal apa sih yang ingin dilakukan. Ya, Kira-kira yang ada di pikiran Budi Kaprukasih hmm. ketika diberikan peluang untuk maju di pilgub, apa yang ingin dia lakukan? Secara konsep sebenarnya pada level gubernur itu kan paling utama adalah sinkronisasi ya, kebijakan nasional, terutama keterpilihan Bapak Prabowo di level presiden. Gubernur itu adalah camatnya presiden. Iya, iya, iya. Jadi dia adalah perpanjangan tangan presiden pada level daerah. Jadi sinkronisasi mengawal keinginan-keinginan program nasional diimplementasikan di provinsi. Itu sebenarnya kunci utama dari Astad
cita Presiden, 8 program Presiden itu yang perlu kita kawal. Perlu dipastikan bahwa ini bisa diadaptasi di level provinsi, khususnya di Sulawesi Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya sedikit terganggu dan agak sedikit miris dengan data soal kemiskinan dan pengangguran. Ini isu yang menurut saya buka data dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, angka kemiskinan kita memang sangat tinggi. Jumlahnya 8,7% dari total penduduk di Sulawesi Selatan. Itu 788.000. Dan angkanya tersebut memang tidak terlalu signifikan, naik turun. Jadi 8,7, 8,5 dan sekian sampai dengan ini. Dan itu yang menjadi hal yang mengganggu pikiran saya. Kenapa berbicara soal kemiskinan, kebutuhan bahan pokok, kemudian ketersediaan rumah yang menjadi konsentrasi angka yang besar, dan ini tidak menjadi awareness kita bersama untuk bisa diselesaikan atau paling tidak menurunkan angka digitnya, karena di level konteksnya kita ini ada di level tengah untuk di kemiskinan. Kemudian di pengangguran, jumlah pengangguran juga sekian, 5,7%. Oh, tinggi juga ya? Tinggi juga. Jumlahnya di angkatan kerja, ini kan pengangguran itu jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja kita itu di 7,5 jumlah pekerja, yang angkatan kerja itu 4,5 juta. Dan yang tidak bekerja jumlahnya 240.000. Tuntas juga ini, Pak. Nah, 240.000 itu tidak punya pekerjaan, artinya berkhawatir untuk bisa makan apa besok, memenuhi kebutuhan besok seperti apa. Dan ini menjadi sebuah konsen saya, kemiskinan dan pengangguran. Berarti itulah semangat yang hari ini masih membuat Budi Kabru Qasim ini, Pak, keliling jalan roadshow, saya menyampaikan ide-idenya seperti apa, gagasan-gagasannya seperti apa. Dan alhamdulillah. Menariknya karena sampai hari ini pun tidak ada pun calon bupati, calon gubernur yang secara detail membahas soal itu. Dan Bapaklah orang yang paling pertama membahas soal kemiskinan. Karena apalagi secara detail ya. Yang ditawarkan sebenarnya bagi kontestasi menurut saya adalah politik gagasan, politik ide. Apa sih sebenarnya yang ditawarkan? Jadi sehingga etalase kepemimpinan itu ada di dalam keterpilihannya masyarakat. Oh ini. Dia menawarkan ini, menawarkan A, menawarkan C. Ketika gagasan itu tersebut relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, insya Allah itu menjadi sebuah terobosan baru di dalam alam demokrasi kita. Ini menjadi sebuah terobosan baru, politik ide dan politik gagasan. Kita minum dulu. Siap. Kita bikin. Bismillah. Saya bilang juga, aduh, ternyata tidak semua juga calon yang punya gagasan seperti ini, Kak. Alhamdulillah. Ya, syukurnya ada ruang-ruang seperti ini, podcast seperti ini. Saya sesungguhnya senang. Karena di momen inilah kami itu bisa ditanyakan. Momen inilah kami itu dikulik. Seperti apa isi kepalanya kami untuk bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan tersebut. Berarti bukan, mohon maaf ya, kami juga di media selalu berpikir bahwa mestinya di ajang pemilihan gubernur ini adalah tempatnya mengeluarkan ide dan gagasan. Iya, betul. Pertaruhannya adalah pertaruhan ide dan gagasan. Yang kedua, menurut kami juga, Budi Kabru Qasim ini juga generasi terbaik lah untuk Sulsel. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita lihat realitas sekarang soal isu kolom kosong atau kotak kosong, bagaimana tanggapan seorang Budi Kabru? Seorang anak muda yang ingin meluangkan gagasannya, idenya untuk membangun kampungnya. Sebenarnya mendengar hal itu dari sisi strategikal, itu memang sah-sah saja. Dari sisi aturan regulasi juga sah-sah saja. Tidak dilarang untuk kolom kosong tersebut. Tetapi itu mencederai suasana pesta demokrasi. Dalam hal ketika representatif orang tersebut disurvei, kemudian indeks kepuasannya terbaca, terpotret di angka 80% misalnya. Kemudian angka tersebut terlihat bahwa masyarakat memang menginginkan orang tersebut untuk tidak ada orang lain, yaitu sah-sah saja. Tetapi kalau angkanya
misalnya masih tidak mencapai 30% atau tidak mencapai 25%, ya ini sangat mengkhawatirkan bagi saya karena dari sisi keinginan masyarakat yang terpotret dari survei itu seharusnya menggambarkan bahwa angka keterpilihan atau etalasi calon-calon pemimpin itu bisa dihadirkan, bisa dimunculkan, bisa ada pilihan-pilihan masyarakat untuk bisa melihat saya mau memilih calon yang seperti ini, mau memilih calon yang seperti ini. Jadi diberikan kebebasan. Kalau potret surveinya di bawah tidak 30. sampai 30%, kemudian memaksakan ketidak fair playan menutup jalan untuk orang lain, saya rasa masyarakat rasional, khususnya pernah terjadi di Kota Makassar, ya ini adalah bentuk perlawanan. Effort untuk datang ke TPS memilih kolom kosong itu effort. Tetapi itu terjadi, pernah terjadi di Kota Makassar. Jadi kalau misalnya ini betul-betul terjadi, ide gagasan kotak kosong ini bisa berjalan, ya saya rasa mungkin kita sangat sedih dan sangat menyayangkan ya. Iya. Apalagi saya yang memang kita ini anak muda, penuh semangat. Betul. Ada ide regenerasi kepemimpinan. Ya, kami juga sedih. Wah, ini kok kita tidak bisa punya peluang ya, punya celah untuk bisa mengaktualisasi pemikiran-pemikiran, mengaktualisasi ide-ide yang bisa dituangkan di dalam kontestasi kepemimpinan khususnya di Pilgub Sulawesi Selatan. Tetapi kan ada yang menarik di tulisan Bapak. Kotak kosong, kolom kosong, kantong kosong, dalam kotak kosong. Iya. Sebenarnya itu saya kan dipersepsikan ya. Kalau kita kan ini anak muda generasi milenial, dipersepsikan sebagai orang yang masih belum lah. Karena melihat kontestasi pilgub atau pemilihan kepala daerah itu, stereotipnya masyarakat adalah orang yang mempunyai banyak uang. Betul. Sementara profiling saya ini kan struggling atau orang yang berjuang, dilahirkan dengan kesahajaan, kesederhanaan, mencari uang yang halal, kemudian bekerja. Mencapai angka tersebut di persepsi masyarakat, orang masih menilai, bertanya-tanya kepada saya, berapa ini uangnya Pak Budi untuk berani untuk maju di dalam kontestasi ini. Saya bilang, ya saya ini menawarkan ide dan gagasan. Kos politik insya Allah ada. Tapi kalau untuk bicara money politik, itu tidak diajarkan di dalam keseharian saya. Tidak diajarkan dalam didikan saya. Jadi saya dipersepsikan sebagai orang kantong kosong. Iya. Nah, saya bilang, sudahlah, nggak apa-apa lah saya yang berkantong kosong ini ada di dalam kotak kosong, karena yang saya perjuangkan adalah orang yang ada di dalam garis kemiskinan, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Orang yang ada di dalam pengangguran, yang memang definisinya juga kantong kosong dalam tanda kutip. Jadi saya mewakili mereka, saya merepresentatifkan mereka untuk bisa hadir. Saya menghalirkan gagasan ide-ide tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran. Jadi ketika kepemimpinan kotak kosong ini betul-betul hadir, ya sangat disayangkan. Saya betul-betul prihatin dan mudah-mudahan ini tidak terjadilah, karena memang masih ada momentum di 30 menjelang pendaftaran. Mudah-mudahan partai politik bisa membuka mata, kita lahirkan atau gelontorkan orang-orang yang memang bisa ada di dalam kontestan kertas suara ini. Tapi ini kan juga bicara soal demokrasi. Ya. Demokrasi di Sulsel ini kan cukup baik lah. Ya. Dan dalam sejarah Sulsel ini belum pernah kita dipertemukan dengan kolom kosong ya, atau kotak kosong ya. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan di beberapa pengamat. Peran kepala negara dalam mendistribusi demokrasi, mengatur bagaimana demokrasi. Apakah peran semua itu mesti sama-sama kita lakukan, mulai dari tingkat bawah dengan sampai elit? Bagaimana menciptakan demokrasi sehat? Kalau dari versi saya, sebenarnya yang paling sangat berperan penting adalah partai politik. Karena dialah yang mengatur, mengkreat makanan yang disajikan di dalam menu. Jadi,
ketika partai politiknya menghadirkan menu makanan A, maka pilihan makanan A dan B itulah menjadi sajian yang dipilih oleh masyarakat untuk mau dimakan. Iya, iya. Kalau kepala negara memang ya tidak secara signifikan langsung ya. Tapi menurut saya yang paling peran penting ini adalah partai politik. Ya mudah-mudahan partai politik di Sulawesi Selatan ini membuka diri, membuka kesempatan, kemudian menyajikan menu makanan yang memang bisa dipilih oleh masyarakat untuk dinikmati bersama. Ini kan pesta demokrasi. Kita berpesta dalam kepilihan-pilihan. Kalau kolong kosong apa namanya? Berpesta dalam satu pilihan itu tidak meriah rasanya. Tetapi saya tertarik apa yang Anda katakan bahwa kota kosong ini bersama dengan kantong kosong ini. Dan menurut Anda, apakah ketika itu yang terjadi, apa yang ada di bayang Anda ketika pertarungan ini? Apalagi kan biasanya yang dinamakan kota kosong ketika incumbent atau kepala daerah yang maju itu punya survei di atas 50 ya. Di Sulsel juga ada kemungkinan kota kosong. Ya. Tetapi kalau kita lihat survei, itu rata-rata di atas 50. Kan dua, apakah kolom kosong ini tidak ada ingin lawan? Atau memang kolom kosong ini hadir karena skenario? Kalau Anda melihat, sebenarnya seperti apa ini? Kalau di Sulawesi Selatan, data saya terakhir, Pak Sabri, bahwa memang belum ada yang mencapai 30% satu individu ya. Nama yang beredar saat ini itu mentok di angka 20 sekian. 20, 23, dan 25 yang paling itu tingkat kepuasan? Keterpilihan. Oh. Keterpilihan. Jadi, jika skenario yang dilaksanakan adalah dengan angka tersebut menghadirkan atau menutup celah kandidat yang lain untuk berkontestasi dengan cara kanalisasi partai-partai yang sudah ada sehingga satu individu yang menonjol, ini rasanya angka 70% misalnya yang tidak memilih dari 30% tersebut, pasti saya yakin bahwa dia akan melakukan elaborasi sama seperti yang dilakukan di Makassar. Jadi keberanian untuk melakukan strategi kota kosong dalam persentase keterpilihan belum sampai di atas 30%, itu sangat rawan. Kecuali kalau calon tersebut memang 80%. Ini data dan ini strategi. Saya agak sedikit bingung ketika wacana ini begitu bergulir, kemudian saya buka data, ini relevansinya di mana dari sisi strategi? Sangat rawan sekali untuk melakukan strategi ini dari sudut pandang strategi. Sangat rawan sekali. Kecuali orang tersebut memang disukai, dipilih dengan angka tersebut, dan memang kita, masyarakat juga senang. Nah, buktinya dengan keadaan yang terjadi sekarang, keterpilihan belum mencapai 30%, berarti masih ada pilihan yang lain, orang lain yang terdistribusi suaranya di angka tertentu, mungkin akan bersatu, dan kemudian melakukan aktivasi di kotak suara, datang untuk memilih, tidak memilih calon tersebut. Ini berbahaya. Berarti kotak kosong belum ada isinya. Belum tentu berhasil, tetapi itu sangat rawan dalam sisi untuk meraih kemenangan. Tapi kalau dari segi etik, ya tentulah suasana demokrasi kita dari sisi regenerasi, rasionalitas kita menolak, alam bawah sadar kita ini menolak hal tersebut. Coba kita tanyakan, paling enak itu adalah hadirkan siapa pemimpinnya, siapa orang-orangnya, kemudian berikan kesempatan untuk berargumen apa yang akan ditawarkan, apa solusi yang akan diberikan, bagaimana gagasannya, sehingga masyarakat berpesta untuk memilih siapa pemimpin yang mereka inginkan. Iya. Ketika itu ditutup ruangnya, ya kita tunggu aja nanti. Di TPS seperti apa bentuk kemarahan masyarakat. Karena saya pernah datang peneliti dari Jepang, mewawancarai fenomena kota kosong di Sulawesi, di Makassar, datang khusus. Dia menanyakan bagaimana bisa orang yang tidak ada di dalam kertas suara dipilih oleh masyarakat sebagian besar dan menang. Saya bilang itulah karakteristik warga Sulawesi Selatan, khususnya kita orang Bugis.
Dia punya rasa. Ketika fair play itu tidak dihadirkan, dia punya rasa untuk mau membela ketidakadilan dalam menutup akses-akses kepemimpinan yang hadir dalam etalase kepemimpinan. Nah, tentu sangat luar biasa, Kak. Ya. Dan memang edukasi politik memang ini sangat penting. Betul. Kami hadir sebagai memberikan edukasi. Terima kasih lah bahwa sebenarnya isu kolom kosong ini juga kita kemudian akan gulirkan. Kami juga akan mengundang beberapa narasumber yang menurut saya berkompeten, bahwa ternyata ada juga saksi dari kolom kosong yang nanti kami akan hadirkan di sini. Betul. Kalau secara anak muda, bahwa memang yang dirasakan ini seperti itu ya. Berarti Anda bicara ini sebagai generasi muda. Kenapa kok petaka saya punya semangat? Kegelisahan. Kami ini punya semangat. Kami ini menawarkan ide. Dan kemudian jumlah kami ini besar. 60% DPT di pemilu itu anak muda isinya. Dan anak muda itu melihatnya gagasan, melihatnya tahu, oh ini, ini yang disajikan, ini formulasi permasalahan ini formulasinya, ini yang dia tawarkan, itu relate dengan kita. Jadi kalau celah atau peluang ini tertutup, wah sedih sekali kami pasti sangat sedih ketika hal ini bergulir. Mudah-mudahanlah dengan wacana-wacana ini bergulir terus wacana tersebut sehingga terbuka hati dan pikiran para pimpinan-pimpinan partai untuk bisa melahirkan atau paling tidak memberikan ruang kepada kami khususnya anak muda untuk bisa hadir atau berkontestasi di Pilgub Sulawesi Selatan. Apa yang Anda harapkan Pilgub Sulsel ini? Ya mudah-mudahan berjalan dengan baik, ada ide-ide dan gagasan-gagasan, kemudian muncul regenerasi kepemimpinan, muncul sebuah pembaruan baru, solusi-solusi permasalahan yang ada di Sulawesi Selatan yang cukup kompleks, bisa dipecahkan, bisa disolusikan sehingga hadir Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang maju, kemudian representatif Indonesia Timur ini sebagai gerbang Indonesia Timur Sulawesi Selatan itu bisa dilihat sebagai pusat ekonomi pembangunan yang ada di Indonesia Timur. Saya rasa Anda lah anak Luwu Raya yang paling pertama bicara soal kota kosong. Oh gitu ya. Mudah-mudahan janganlah. Kita berharap mudah-mudahan pada fase pendaftaran nanti itu tidak terjadi. Kita gembira dengan banyaknya calon. Kita bergembira dengan ide-ide dan gagasan-gagasan. Kita bergembira memilih pemimpin kita, mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang baik untuk Sulawesi Selatan ke depan. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Luwu Raya? Luwu Raya, kampung saya, banyak legacy yang dihadirkan oleh almarhum di sana. Mudah-mudahan keberlanjutan apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah diatur, kemudian pendekatan-pendekatan pemimpin dengan melakukan pemekaran di sana bisa diteruskan. Mudah-mudahan kesejahteraan petani, kemudian pengangguran itu bisa dipecahkan. Kemudian kita di Sulawesi Selatan perekonomiannya bisa tumbuh, minimal bisa mau mengikuti 8% targetnya Pak Prabowo. Karena Sulawesi Selatan itu tuh pernah angkanya 7%, melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara ekonomi di seluruh Indonesia. Jadi Sulawesi Selatan pernah menjadi pertumbuhan ekonominya di atas. Mudah-mudahan kita bisa mengejar itu. Kalau Indonesia, Pak Prabowo ini bersemangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan pertumbuhan ekonomi, itu harus ditopang oleh Sulawesi Selatan. Dan kita harus dukung sinkronasi keterpilihan Pak Prabowo dengan yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Tentunya ini bukan terakhir ya soal diskusi soal pilgub-pilkada, karena pada niatnya kami juga edukasi. Kami terima kasih. Saya berterima kasih diberikan ruang karena inilah memang tempatnya kita untuk bisa dieksplor ide dan gagasannya. Mudah-mudahan semangat dari teman-teman media ini terus bergulir, melahirkan ide-ide dan menyampaikannya di masyarakat. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.